Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Chandra dari Sekolah SMK Negeri 4 Jember, kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2, absen 3. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem pembukuan. Apa sih sistem pembukuan itu? Sistem pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Di sini juga terdapat dua metode pembukuan akuntansi, yaitu yang pertama sistem pembukuan tunggal atau bisa disebut juga dengan single entry, dan yang kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan atau bisa disebut juga dengan double entry. Apa sih pengertian masing-masing metode itu? Yang pertama yaitu sistem pembukuan tunggal adalah sistem pencatatan akuntansi yang dalam hal ini setiap kejadian transaksi akuntansi hanya dicatat satu kali. Sedangkan sistem pembukuan berpasangan yaitu praktek standar untuk sebuah pencatatan transaksi keuangan. Proses ini umumnya hanya meliputi pencatatan transaksi-transaksi ke dalam berbagai jurnal dan pemberian klarifikasi kode perkiraan buku besar. Dan di sini juga terdapat kelemahan dan kelebihan pembukuan tunggal. Apa sih kelemahannya? Kelebihannya. Pertama kita sebutkan kelebihannya dulu. Kelebihannya yaitu sistem pembukuan tunggal, pembukuannya itu sangat sederhana dan sangat mudah dipahami, sehingga dalam pencatatannya pun tidak akan membuat bingung staf pembukuan. Sedangkan kelemahannya yaitu, kalau kelemahan dari pembukuan tunggal yaitu hasil laporannya kurang lengkap karena hanya mencantumkan kas masuk dan kas keluar saja tanpa piutang, utang, modal, dan lain sebagainya. Sedangkan kelebihan dan kelemahan pembukuan berpasangan yaitu, yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelemahannya yang pertama yaitu perhitungannya akurat dan menunjukkan semua saldo akun. Yang kedua yaitu posisi keuangan perusahaan dapat diakses atau dilihat dengan cepat. Dan yang ketiga, tidak akan terjadi kesalahan pencatatan kecuali human error. Dan kelemahannya itu ada 3 juga, yaitu proses pembukuannya rumit karena debit dan kredit yang harus balance. Dan yang kedua yaitu biaya yang tidak sedikit karena membutuhkan beberapa tambahan karyawan. Dan yang ketiga yaitu waktu pembukuan yang lebih lambat karena perlu diverifikasi berulang kali. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh penerapan sistem pembukuan tunggal. Sistem pembukuan tunggal yang harus kita buat yaitu pertama kan kita harus memberikan kop di kepala badan sebuah transaksi. Yang pertama yaitu berikan buku penerimaan dan pengeluaran kas, lalu tahun anggaran, dan SKPD. Kita memberikan 6 kolom. Yang pertama yaitu di baris pertama kita memberikan kolom itu diisi dengan nomor urut, yaitu diurutkan dari nomor 1 sampai nomor transaksi seterusnya. Dan di baris kedua kita berikan tanggal dan bulan. Tanggal dan bulan itu merupakan tanggal terjadinya transaksi. Dan yang ketiga nomor bukti. Nomor bukti itu tergantung transaksinya. Dan yang keempat
yaitu uraian. Uraian itu sama dengan akun. Jadi akun itu dimasukkan dalam baris kolom uraian. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penerimaan. Penerimaan itu diisi dengan hal yang menambah kas. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran. Pengeluaran itu diisi dengan yang suatu mengurangi kas. Dan kita lihat uraian pajak, restoran itu menambah. Jadi di situ jadi ditaruh di baris penerimaan. Sedangkan kalau kita mau nulis di pengeluaran, kita harus menaruhnya pertama kita tulis akunnya dulu. Setelah akun ditulis, pembelian pakaian dinas itu kita taruh di kolom pengeluaran. Kita taruh di kolom pengeluaran. Lalu setelah ditaruh di kolom pengeluaran, kita jumlah. Itu sebenarnya di kolom jumlah tidak usah diberikan kayak jumlah bulan Februari, jumlah sampai dengan Januari, jumlah sampai dengan bulan Februari 2011. Itu kita langsung singkat aja jadi jumlah dan ditulis jumlahnya itu, jumlah penerimaan berapa, itu 1.500.000 tambah 1 juta sama dengan 2.500.000, dan pengeluaran jumlahnya 1 juta. Dan itu hasilnya kita saldo akhirnya kita tulis dari penerimaan dikurangi oleh pengeluaran. Jadi hasilnya yaitu 1.500.000. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa tulis komentar di bawah kalau memang ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.